Assalamualaikum sahabat Bekasipedia TV, jumpa lagi dengan Pok Mira ya. Sekarang Pok Mira sedang berada di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi. Ya, kita akan bincang-bincang sedikit dengan Bapak Supriyatna ya. Selamat sore Bapak. Sore Bu. Sore. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak Supriyatna ini Ya. Sebagai apa nih Pak, bisa dijelaskan? Ya, saya Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus Pak, gitu, di BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Kota, gitu. Ya. Ini Bapak ini kan sebagai kabit ya di Ya. sini program khusus ya di BPJS Ketenagakerjaan, bisa dijelaskan Pak Baik. Kepada sahabat Bekasipedia TV ini ya, apa sih BPJS Ketenagakerjaan ini? Baik, terima kasih sahabat Bekasi Pedia TV yang saya hormati. Sore ini kita bertemu untuk lebih mengenal lagi BPJS Ketenagakerjaan ya. BPJS Ketenagakerjaan ini adalah badan hukum publik yang dibentuk melalui undang-undang yang tugasnya adalah memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini adalah transformasi dari PT Jam Sostek sebelumnya, gitu ya. Jadi untuk lebih dekat lagi, akrab lagi, cukup panggil kita BP Jam Sostek, gitu. BP Jam Sostek. BP Jam Sostek, betul. Jadi kita dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang untuk melaksanakan beberapa program untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, untuk program khusus di kami yaitu untuk para pekerja yang di sektor informal atau bukan penerima upah, itu boleh dan memiliki hak yang sama mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di BP Jam Sostek. Kemudian ada juga tenaga kerja pekerja migran Indonesia, itu pun bisa kita lindungi melalui program BP Jam Sostek. Kemudian ada pekerja pada sektor jasa konstruksi, itu juga bisa menjadi peserta kami ya. Dan satu lagi, bagi teman-teman yang sudah terbiasa mungkin bekerja di satu perusahaan, di PT, di pabrik begitu ya, itu pun menjadi peserta kita. Artinya teman-teman yang bekerja di luar selain PNS, selain TNI dan Polri, memiliki profesi yang dilakukan setiap harinya gitu ya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, boleh mendaftar dan menjadi peserta BP Jam Sostek, gitu Mbak. Jadi apapun pekerjaannya bisa mendaftar Betul, ya Pak ya. betul, betul. Untuk kategorinya apa saja nih Pak, untuk bagi yang non upah ya, bukan pekerja karyawan itu seperti apa aja Pak? Jadi untuk pekerja-pekerja yang mandiri ya, mereka-mereka yang memiliki usaha sendiri, tidak memiliki majikan yang memberikan upah gitu ya, tidak ada perjanjian kerja, kemudian tidak ada upah yang ditetapkan setiap bulannya begitu ya. Jadi mereka-mereka yang pekerja informal boleh apapun profesinya gabung saja dengan kami gitu ya, mendaftar dengan kami, mudah, hanya dengan fotokopi KTP atau KTP saja kirim ke kami. Profesi apapun tadi ya, selain TNI, selain PNS, selain Polri, boleh masuk ke kita. Gitu. Jadi seperti itu ya sahabat Bekasipedia, yang tidak bekerja sebagai karyawan pun ya bisa ya secara mandiri mendaftarkan. Nah, itu syaratnya cuma itu aja itu KTP Pak aja. ya, KTP aja ya. Jadi mudah banget ya untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan ini. Baik. Itu keuntungannya apa saja Pak? Baik. Ketika Bapak Ibu atau teman-teman menjadi peserta kami menyelenggarakan ada 4 program ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun ya, yang nanti di Februari kami menerima amanah kembali menjalankan satu program lagi, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, khusus untuk para teman-teman yang bekerja informal di sektor informal, setidaknya teman-teman di cover 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berapa iurannya satu bulan? Iurannya hanya Rp16.800. Nah, murah sekali ya. Kalau rokok satu bungkus saja berapa gitu ya? 30.000 ya. Nah, dengan menyisihkan 16.800 satu bulan, maka yang pertama teman-teman akan memperoleh perlindungan manfaat jaminan kecelakaan kerja.
Apa itu jaminan kecelakaan kerja? Jaminan kecelakaan itu kerja itu diberikan pengertian bahwa mulai tenaga kerja tersebut berangkat dari rumah menuju pekerjaannya, tempat bekerja, kemudian selama bekerja dan kembali ke rumah, itu menjadi proteksi kita, perlindungan kita. Kalau terjadi sesuatu, maka hak yang diperoleh pertama, ketika terjadi resiko kecelakaan kerja terjadi, adalah kita siapkan manfaat biaya akut. Perlu biaya akut transportasinya, ya kita siapkan pembiayaannya. Kalau angkutan darat dari tempat kejadian ke rumah sakit, kita siapkan maksimumnya di 5 juta untuk biaya transport saja, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masuk rumah sakit kemudian ternyata harus mendapatkan perawatan pengobatan, pembiayaannya itu unlimited. Jadi tidak dibatasi, ya. Sesuai dengan indikasi medisnya, berapapun kebutuhan medisnya kita cover. Sampai kapan? Sampai dinyatakan sembuh. Jadi nggak ada batasan berapa-berapanya. Unlimited, ya. Unlimited. Jadi sesuai dengan kebutuhan medisnya sampai dinyatakan sembuh. Yang ketiga, selama yang bersangkutan tidak bekerja, otomatis kan tidak ada penghasilan yang diperoleh ya. Kalau dia nggak jualan, dia nggak dagang, dan misalkan dia nggak ke sawah dan sebagainya begitu ya, maka penghasilannya akan berkurang atau malah tidak ada. Nah, nanti BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti penghasilannya. Misalkan dalam 1 bulan masih dirawat belum sembuh, maka upah yang dilaporkan ke kita itu standar mereka dengan iuran 16.800 itu kita asumsikan upah sebulannya 1 juta. Jadi teman-teman punya upah 1 juta. Jadi ketika dirawat di rumah sakit sebulan pertama, kedua, ketiga sampai 6 bulan pertama, maka setiap bulannya akan kita ganti penghasilannya 1 juta. 1 juta per bulan. 1 bulan. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Ternyata 6 bulan berikutnya belum sembuh juga sampai dengan 1 tahun. Kita tetap bayarkan 100% 1 juta berikutnya. Diperpanjang kembali. Diperpanjang ya. Karena khawatirnya belum sembuh ya. Nah. Tapi siapa sih juga yang mau iya, ya? Betul. Harapannya sehat semua. Harapannya kita bekerja dalam kondisi yang baik ya, lancar, sehat. Tetapi ketika resiko itu muncul, kita tidak bisa menghindari itu. Nah, iya, jadi kita sudah punya persiapan ya, betul. sahabat Bekasipedia TV ya. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana manfaatnya dari BPJS ini ya. Betul. BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata saya juga baru tahu ini Pak. Iya. Ada mendaftar secara mandiri betul. juga ya. Boleh. Selama ini kan mungkin kan masyarakat tahu hanya BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan ya, yang memiliki upah tiap bulan dari perusahaan ya. Betul. Oh, jadi seperti itu. Bisa. Ya. Jadi program terbarunya itu ya Pak ya. Ada tadi berapa 5 program ya? 5 program, betul. Nah, jadi selain perlindungan perawatan pengobatan tadi, ada manfaat lain ketika teman-teman melaksanakan tugas pekerjaannya, kemudian mengalami resiko meninggal dunia, maka haknya akan diberikan berupa santunan, dan santunannya berupa uang. Berapa? 48 kali upahnya tadi. Upahnya kan 1 juta ya. Jadi kalau beliau berangkat dari rumah, sedang bekerja, berangkat kerja, pulang kerja, dan sampai kembali ke rumah, mengalami resiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia, maka santunannya adalah santunan 48 juta. Ya, 1 juta dikali 48 ya, tadi. Ditambah biaya pemakamannya kita bantu 10 juta. Kalau meninggal akibat kecelakaan kerja, itu tambah lagi ada manfaat beasiswa. Nah, kerennya itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengalami resiko kecelakaan kerja kemudian meninggal dunia sedang melaksanakan tugasnya, maka putranya kita cover sampai dengan selesai perguruan tinggi. Jadi siapa punya pendidikan tingkat apa gitu ya, 2 anak maksimum kita akan biayai beasiswanya sampai dengan perguruan tinggi selesai tanpa bayar apapun lagi, dan itu adalah hak si tenaga kerja gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi cukup jelas ya sahabat Bekasipedia TV ya penjelasan dari Bapak Supriyatna hari ini ya mengenai BPJS Ketenagakerjaan.
ternyata banyak sekali manfaat dan keuntungan kita ya Ya. untuk mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, untuk cara pendaftarannya tadi kan sudah hanya KTP saja ya Pak Ya, ya. ya. Dan itu pun bisa secara apa tadi Bapak? Bisa daftar melalui online bisa, ya, bisa datang ke kantor boleh, bisa mendaftar perorangan bisa, atau di kolektif juga bisa. Ya, silakan. Tokopedia TV ya. Ya. Macam-macam tuh pendaftarannya, yang nggak mau simple-simple bisa dari webnya Bisa, ya. betul. Dan untuk transfernya tiap bulan untuk biayanya, iurannya melalui apa saja Pak? Baik, jadi nanti boleh daftar melalui, tinggal di handphone aja, tinggal duduk situ, buka website kita di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti tinggal dipilih saja, bukan penerima upah, selanjutnya tinggal diikuti saja. Iurannya boleh iuran bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau setahun sekaligus gitu ya. Nanti pola bayarnya boleh melalui kanal-kanal ya, bisa kanal melalui kanal bank, boleh misalkan kanal pembayaran online apa saja, atau ke Indomaret, Alfamart bisa ya. Semua aplikasi kanal pembayaran kita Jadi banyak. mudah sekali Lebih ya, mudah, Pak ya. gitu. Dan dari Bekasipedia TV selanjutnya, check it out.